Nah, pada konteks ini menurut saya memang tidak mengkaitkan itu dengan situasi perang, karena situasinya sekarang menurut saya sangat jauh berbeda. Sekarang kita tidak dalam situasi perang. Dengan saya lebih melihat kedatangan Presiden Obama ini dalam konteks hubungan internasional, khususnya menyangkut hubungan Indonesia dengan Amerika, dan yang kedua adalah peningkatan posisi Indonesia di forum internasional, khususnya menyangkut posisi Indonesia di mata negara-negara Muslim. Apa aja sih menurut Anda manfaat yang bisa kita terima kalau saya kira ada 3 hal penting yang sekarang ini sudah ketika saya ke Amerika, kemudian tuan rumah yang saya kunjungi itu terus terang mengatakan saya tidak tahu bahwa di dunia ini ada negara bernama Indonesia. Saya baru tahu setelah saya dapat surat dari Washington bahwa akan ada tamu dari Indonesia. Nah, dengan adanya Obama ini, peningkatan pemahaman masyarakat Amerika kepada Indonesia itu jauh lebih tinggi. Di samping karena buku-buku tentang Obama yang menyebut Indonesia itu banyak beredar di Amerika. Obama sendiri misalnya dalam pidato di Mesir itu 3 kali menyebut Indonesia sebagai negara Muslim yang sangat besar jumlahnya, Muslim yang terbuka, yang moderat, dan toleran. Baik. Yang kedua, saya 3 tadi poin, supaya tidak terputus. Yang kedua, sekarang sebenarnya sedang ada upaya bagaimana supaya Islam di Indonesia ini bisa lebih banyak berperan dalam forum internasional, dan Amerika nampaknya menjadi salah satu negara yang serius untuk mempromosikan Islam Indonesia itu dalam forum internasional, termasuk penyelesaian masalah perdamaian di Timur Tengah, di Afghanistan, di Irak, termasuk misalnya di Palestina dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga penting menurut saya, banyak hal yang harus kita ingat bahwa hubungan antar negara itu harus mutualistik. Jadi kalau sekarang misalnya ada kesan bahwa, dan kesan itu perlu dibuktikan, bahwa Amerika selalu mendikte Indonesia dan sebagainya, hak menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi boleh dong, boleh. Tetapi sekali lagi itu harus senantiasa mengedepankan ketertiban umum, tidak mengganggu orang lain. Ini saya kira jauh lebih nyata. Kemarin di Bogor kalau tidak salah sudah ada aksi ya dari HTI. Nah, selanjutnya apakah pada saat kesini tanggal 22 sampai 24 sudah ada kita sedang menggodok, forum umat Islam menggodok satu respon terhadap Obama ya. Kemarin kita selama 1,5 bulan ini sebenarnya kita sudah jadi kita sudah mensikapi dari awal bulan yang lalu ya. Kemudian kita menolak Obama, ini kita sebarkan di masjid-masjid. Kemudian di Mahkamah Konstitusi kita juga sudah tentang spanduk menolak. Juga Pak dari FUI kira-kira akan ada berapa yang akan dikerahkan? Ya justru ini dari berbagai ormas yang tergabung di FUI sekitar 30 ormas itu sudah membentuk kepanitiaan. Nah ini cuma kita belum bisa keluarkan sekarang. Tapi yang bisa kita keluarkan adalah kita menyuruhkan kepada umat Islam, jadikanlah hari Jumat besok para khotib itu menolak Obama. Kemudian setelah sholat Jumat itu ya kita keluar lah gitu untuk menyampaikan pernyataan. Tadi kan Mas Budi mengatakan bahwa ini kesempatan untuk menyampaikan pendapat kan. Nah, jadi keluarlah untuk menyampaikan pendapat. Jadi pasti akan turun ke jalan itu pasti ya? Iya, insya Allah kita akan upayakan. Jadi inilah yang sudah kita siapkan melalui Suara Islam ini, kita siapkan untuk ke seluruh Indonesia untuk menolak Obama begitu. Ya, Oke, baik. Tapi kita juga punya tamu nih di sini. Tidak punya keahlian dan tidak punya tradisi untuk turun ke jalan. Muhammadiyah ini keahliannya ya turun ke sekolahan, berdialog gitu. Jadi kalau misalnya kami tadi berpendapat bahwa kita bisa berdialog, karena selama ini justru pesan-pesan kami itu lebih banyak sampai dengan berdialog, dengan ketemu langsung kita menyampaikan informasi, dan tadi bisa klarifikasi. Kalau kita tidak ketemu, tidak bisa kita klarifikasi karena informasinya hanya satu pihak. Dan tadi Ustaz Khotot menyebutkan ada buku yang menyebutkan Obama itu ratusan Yahudi. Sementara misalnya informasi yang saya peroleh justru, dan ini yang saya baca juga dari media ya, Obama ini termasuk presiden Amerika yang paling keras sikapnya terhadap Israel. Baik. Obama itu menentang banyak misalnya sikap Israel yang tidak mau berdialog dengan Palestina. Kemudian termasuk Obama yang mendesakkan solusi two-state solution untuk penyelesaian masalah konflik Israel-Palestina yang itu ditolak oleh pemerintah Israel. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi 2008 itu Obama menyatakan bahwa musuh Israel dari Gaza sampai Iran adalah musuh Obama. Nah, kemudian
Obama ini juga diam pada waktu Israel membantai Gaza kemarin 1.500 orang korban ya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa Obama di sini itu memastikan bahwa bisnis Yahudi bisa jalan di sini. Oke, pro kontra ini tidak akan selesai, tidak akan begini, tetapi Ustaz, bolehkah kami meminta semacam mungkin pernyataan atau tindakan anarkis? Yaitu masalah anarkis itu saya kira tanggung jawab polisi ya. Jadi kita insya Allah kita menyampaikan pendapat kita, pandangan kita. Umat Islam itu begini Mbak, jadi kalau kita memang masih menyatakan pendapat, kita tidak akan anarkis. Tapi kalau sudah waktunya jihad bisa gila, ya kita pakai senjata begitu loh. Jadi yang jelas kita ini menolak Obama, ya kalau bisa Obama kalau usah datang ke sini itu lebih aman saya kira, itu lebih baik. Saya ini aman. Jadi yang bukan ancaman ya, pernyataan. Kalau Obama nggak datang ke sini itu lebih bagus, karena apa? Nggak pusing kan? Oke. Gitu. Jadi yang disampaikan seperti itu, umat Islam itu sebagian umat Islam. Muhammadiyah juga umat Islam. Iya. Muhammadiyah juga demo loh waktu itu. Enggak, tapi dalam kasus Obama ini kita nggak demo. Dalam kasus Obama ini kita akan memilih untuk bagaimana Obama ini bisa berdialog dengan para pemimpin umat Islam. Dan dialog itu prinsipnya tadi. Amerika tidak boleh sih kita Semoga. umat Islam anarkis. Oh, saya bilang semoga, karena tadi kan Ustaz bilang mau turun ke jalan lah. Ya turun ke jalan tidak harus anarkis. Warna turun ke jalan juga nggak anarkis kok. Ya, didoakan seperti itu. Kita doakan bersama ya. Oke. Nah, kita tadi masalah mendengarkan, kami ingin mendengarkan laporan